Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 11 April 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Mbak Rosi, Bodewin Watimena naik Kawasaki Ninja 250cc ke kantor di momen Jumat tanpa mobil dinas. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena tampil beda saat berkantor hari ini Jumat 11 April 2025. Betapa tidak, kebiasaan berkantor setiap hari dengan diantar jemput oleh sopir dan ajudan menggunakan mobil dinas, kali ini tidak dilakukan. Pasalnya kebijakan Jumat tanpa mobil dinas sudah diberlakukan hari ini, sehingga tidak diperkenankan bagi pejabat siapapun yang membawa mobil dinas saat hari Jumat. Akhirnya Bodewin Watimena berkantor dengan membawa kendaraan pribadi roda 2. Tampil bak pembalap Valentino Rossi, Bodewin Watimena kendarai Kawasaki Ninja 4 tak 250cc berwarna hijau. Sementara wakilnya Elito Isuta kendarai sepeda motor Yamaha NMAX. Menurut Watimena, ini sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pusat untuk efisiensi anggaran. Selain itu, para pegawai juga bisa turut merasakan kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat saat ini. Lanjut Watimena, kebijakan ini nantinya akan diberlakukan sampai dengan tingkat kecamatan di kota Ambon bisa teratasi. Kepala Mata Rumah Hatulesila minta Pemkot Ambon tetapkan raja definitif negeri Rumah 3. Kepala Mata Rumah Hatulesila, Yakobus Hatulesila minta pemerintah kota atau Pemkot Ambon segera menetapkan raja definitif negeri Rumah 3. Permintaan ini disampaikan Yakobus Hatulesila saat ditemui tribunambon.com Kamis 10 April 2025. Yang menegaskan proses hukum yang telah berlangsung sejak 2023 hingga 2024 telah menghasilkan keputusan hukum tetap, di mana Mata Rumah Hatulesila sebagai Mata Rumah Parenta atau garis keturunan sah yang berhak atas posisi raja atau kepala pemerintahan negeri di negeri Rumah 3. Perjalanan hukum ini dimulai dari putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 250-PDT.G/2022 PN.AMB tanggal 17 Mei 2023 dilanjutkan dengan putusan Pengadilan Tinggi nomor 40-PDT/2023/PT.AMB tanggal 24 Juli 2023 dan berujung pada putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 2040-K/PDT/2024 yang dibacakan pada 25 Juni 2024. Dalam putusan tertinggi, Mahkamah Agung tegas menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Walter Da Costa, Erhard V. Hatulesila selaku Ketua Sendiri Rumah 3, dan Albertina S. Tita melawan Yakobus Hatulesila selaku Kepala Mata Rumah Hatulesila, serta menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp500.000. Gugat sendiri negeri sebagai tergugat 1 dan Mata Rumah Tita sebagai tergugat 2 dan Mata Rumah Da Costa sebagai tergugat 3. Perintah ini sudah ketetapan pengadilan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan tingkat kasasi sudah ditetapkan, jadi sudah inkrah. Dan mungkin Katong minta supaya pemerintah kota untuk dapat tindak lanjuti untuk pemerintahan definitif di negeri Rumah 3.
Beralih ke informasi lainnya, Tribuners, sejumlah bahan dapur di Pasar Mardika Ambon naik segini harganya. Sejumlah harga bahan dapur di Pasar Mardika Ambon mengalami kenaikan harga 10 hari pasca perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Misalnya untuk bawang merah dan bawang putih yang kini di harga Rp50.000 per kilo, padahal sebelumnya dihargai Rp45.000 sampai Rp47.000 per kilo. Kemudian untuk cabai keriting kini seharga Rp80.000 per kilo yang sebelumnya Rp70.000 per kilo. Kenaikan juga berlaku terhadap cabai rawit yang sebelumnya Rp60.000 per kilo, kini naik lebih 2 kali lipat yaitu Rp140.000 per kilo. Untuk jenis sayur seperti buncis juga naik signifikan dengan menyentuh harga hingga Rp35.000 per kilo, meski sebelumnya hanya ada pada kisaran harga Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilo. Nabil mengatakan hal ini karena stok buncis sejak Lebaran kosong, sehingga memengaruhi harga yang melonjak naik. Di sisi lain, jeruk nipis malah mengalami penurunan harga yang sebelumnya ialah Rp15.000, kini turun menjadi Rp10.000. Kemudian tomat sebelumnya Rp18.000 per kilo, kini turun menjadi Rp15.000 per kilo. Untuk jenis sayuran seperti kangkung, sawi, dan bayam, harganya stabil yakni Rp5.000 per ikat. Cerita Freddy Fernando Loumali rela jalan kaki 11 jam demi mengajar siswa di Pegunungan Seram Utara. Ketika kebanyakan guru di kota mengeluhkan macet menuju sekolah, Freddy Fernando Loumali justru harus menembus belantara dan menyeberangi 4 sungai besar demi bisa sampai ke ruang kelasnya. Yang ironisnya bukanlah bangunan sekolah, melainkan rumah warga. Freddy adalah kepala SD Negeri 355 Maluku Tengah, sebuah sekolah yang baru mengantongi izin operasional pada Desember 2024 lalu. Sekolah ini berada di Desa Hatuolo, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, sebuah desa terpencil yang hanya bisa diakses dengan berjalan kaki selama kurang lebih 11 jam dari Desa Kalowa. Medan yang dilalui bukan jalan biasa. Hutan lebat, sungai-sungai besar tanpa jembatan, dan bukit terjal menjadi tantangan sehari-hari. Belum lagi cuaca ekstrim yang sewaktu-waktu bisa menghambat perjalanan. Masyarakat juga bisa menggunakan jasa tukang ojek dari beberapa desa di pesisir Seram Utara. Di antaranya Desa Pasahari, Desa Saitele, dan Desa Wahai. Namun harus merogoh kocek Rp300.000 sekali jalan. Itu pun hanya setengah perjalanan karena diturunkan pada pemberhentian terakhir akses kendaraan tepat di Desa Kalowa. Desa Hatuolo dihuni oleh sekitar 32 kepala keluarga. Sejak lama, warga desa ini memimpikan hadirnya sekolah formal di kampung mereka. Impian itu akhirnya mulai terwujud dengan diterbitkannya izin operasional SDN 355. Namun hingga saat ini, gedung sekolah belum berdiri. Proses belajar mengajar dilakukan di salah satu rumah warga yang secara sukarela dijadikan ruang kelas darurat. Freddy tidak sendiri, ia dibantu 2 pemuda desa tamatan SMA untuk mengajar siswa-siswa di desa tersebut. Mereka bekerja tanpa pamrih demi memastikan anak-anak desa tetap bisa membaca, menulis, dan berhitung. Tapi akhirnya terhenti karena tidak ada guru yang bisa datang secara rutin. Melihat semangat para siswa dan keterbatasan sarana, masyarakat Desa Hatuolo tak tinggal diam. Mereka bergotong royong membangun sekolah darurat dari kayu dan bahan seadanya. Masyarakat berharap pemerintah segera membantu pembangunan gedung sekolah yang layak agar proses belajar mengajar berjalan lebih optimal. Saat ini pihak sekolah masih dalam tahap pengurusan dapodik atau data pokok pendidikan sebagai syarat agar dapat menerima bantuan operasional sekolah atau BOS.
Kisah Freddy dan anak-anak di Desa Hatuolo menggambarkan realitas pendidikan di sejumlah daerah terpencil di Indonesia. Di saat sebagian anak-anak menikmati fasilitas pendidikan berbasis teknologi, tak sedikit yang masih harus bertarung melawan keterbatasan. Namun di tengah keterbatasan itu, semangat tak pernah padam. Anak-anak tetap datang belajar dengan pakaian seadanya, duduk di lantai, dan menulis di atas meja kayu sederhana. Mereka ingin pintar, mereka ingin masa depan yang lebih baik. Aduh, ini ketrek 355 nih sudah terjebak ini. Dari air ini saya tahu. Laptop sudah basah. Antara saya mati menyeberang di air ini paling deras. Ini. Pelak. Hati-hati, Pak. Dari Maluku Tengah kita ke Seram bagian timur, Tribuners. Miris, 2 kantor dinas di Seram bagian timur ini gelap gulita selama berbulan-bulan. Kantor Dinas Perikanan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Seram bagian timur atau SBT Maluku tampak gelap gulita Kamis 10 April 2025. Pantauan tribunamo.com di lokasi pukul 20.51 waktu Indonesia Timur, kondisi kantor terbilang cukup gelap saat malam hari. Tak satupun lampu dari kedua kantor itu menyala, mulai dari pelataran hingga seisi ruangan gelap total. Ridwan, 25 tahun, salah satu warga kampung Jawa, Kota Bula, mengaku kondisi itu telah berlangsung hingga berbulan-bulan. Ia menilai pemadaman lampu kantor tak seharusnya dilakukan, sebab tak serupa kondisi kantor lainnya yang tampak terang. Ia menduga kondisi itu terjadi lantaran token listrik yang tak pernah diisi oleh para dinas terkait. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Mangkir hadir rapat paripurna LKPJ 2024, pejabat eselon 3 disemprot Bupati Malra. Bupati Maluku Tenggara atau Malra Muhammad Taher Hanubun menyoroti disiplin pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten atau Pemkab Malra. Hal tersebut ia kemukakan saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2024 di ruang paripurna kantor DPRD setempat, Rabu 9 April 2025. Salah satu hal yang jadi sorotan Taher adalah soal kehadiran pejabat eselon 3 dalam agenda resmi itu. Menurutnya, ihwal ketidakhadiran ASN dalam rapat paripurna perlu disampaikan. Sebab Bupati dan Wakil Bupati adalah mitra wakil rakyat. Pantauan tribunamo.com tampak ASN yang hadir terdiri dari pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD dan staf. Setelah mendengar penegasan Bupati, terlihat beberapa pimpinan OPD saling meng-cross-check kehadiran masing-masing staf. Kabupaten Maluku Tenggara merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkepentingan
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.